Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila, wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah sallallahu alaihi wasallam, wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat ini Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat yang berupa iman, nikmat yang berupa kesehatan, dan nikmat yang berupa kesempatan, sehingga kita dan semua keluarga kita berbondong-bondong untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yakni melaksanakan solat Idul Fitri di Masjid Al-Kautsar yang insyaallah berkah ini. Salawatu wassalamu senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua diakui sebagai umat beliau dan kelak bisa berkumpul dengan beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya selalu khatib secara pribadi dan pada umumnya mengajak seluruh jamaah salat Idul Fitri selalu kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya, baik perintah yang berupa kewajiban maupun yang berupa kesunahan, dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, walaupun saat ini kita berada dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Semoga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada Ramadan yang akan datang. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari wabahnya COVID-19 ini. Di antaranya yaitu kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Dan sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat besar di kehidupan kelak di yaumil qiyamah nanti. Wabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang yang jatuh sakit, banyak orang yang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, manusia itu makhluk yang lemah, yang dhaif, yang memiliki banyak keterbatasan. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan.
tidak selayaknya ia menyombongkan dan membanggakan dirinya. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian ataupun memundurkannya barang sesaat pun. Dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasanya ajal tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan semata-mata kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kematian adalah pintu yang akan kita masuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang muda atau orang yang sehat, maupun juga tidak akan permisi kepada orang tua atau orang yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Menjalarnya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti pentingnya dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama pula kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dari sebuah hadis, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Di dunia, di akhirat semuanya harus disertai dengan ilmu, yakni ilmu agama khususnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan, khususnya yang berupa wajib, dan ditambahkan lagi ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka dari itu hadirin salat Idul Fitri rahimakumullah, setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama bulan Ramadan, melawilah ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Musim pandemi janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu secara fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan komunikasi atau telepon. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik, akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan menghubung antara kerabat harus tetap dibentangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ia berkata, wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk surga. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apa amaliyah yang menjadikan asbab aku bisa masuk surganya Allah Ta'ala? Lantas Rasulullah SAW menyampaikan, at'imit ta'am wa afshis salam wasilil arham wa qum bil laili wan nas yamut tadkhulil jannah bisalam. Yang artinya, berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambungkanlah tali silaturahim, dan lakukanlah salat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka dikala mereka butuh bantuan kita. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa duluan lewat sambungan telepon baru kemudian kita balas untuk menyapa dia.
Kita dahului mereka dengan itu semua, karena ini adalah kebaikan yang pahalanya sangat besar. Jadilah orang yang pertama kali melakukannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, atau disebut dengan fastabiqul khairat. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim termasuk salah satu dosa yang besar. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati'un, yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Bahkan di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Taisirul Khalaq dijelaskan, ketika seorang hamba itu memutus tali silaturahim kepada sama manusia, maka terputus pula silaturahim dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Yang artinya, tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah sidang Jumat, hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka dari itu, marilah sama-sama selalu kita upayakan, selalu kita kerjakan, selalu kita perjuangan tali silaturahim kita. Mungkin sebelumnya dengan orang tua kita ada hubungan yang renggang, kita satukan dengan wadah adanya hari raya Idul Fitri. Mungkin kita dengan anak kita pernah ada masalah atau pernah ada gesekan, mari dengan wadah seperti ini, dengan adanya Idul Fitri, kita rujuk kembali tali silaturahim. Kita tidak ingin kelak kita di yaumil qiyamah kita tidak tahu pintu surga, bahkan kita tidak bisa mencium bau surga, karena kita ketika di dunia memutus tali silaturahim yang semata-mata dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sadar bahwasanya saat ini kita diuji oleh Allah taala. Dengan diuji oleh Allah taala inilah kita jadikan sebagai apa? Penyemangat hidup kita. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak tahu, belum tentu tahun yang akan datang kita masih diberikan hidup oleh Allah taala. Sehingga saat ini mari sama-sama kita manfaatkan, kita amalkan sesuatu yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan cara menyambung tali silaturahim kepada saudara kita, kepada ibu kita, kepada tetangga kita, kepada mertua kita, kepada anak-anak kita dan saudara-saudara yang lainnya, sehingga kelak kita dalam keadaan akhir hidup kita senantiasa dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Fa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim washkuruhu ala tamami siyam والقيام واتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. وصلي اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عندنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا في طمأنينة وألفة وهنأ ومحبة وعده علينا بالخير والرحمة واليمن والبركة اللهم اجعل المودة شيمتنا وبدل الخير للناس دأبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا وافضنا في أهلنا وارحمنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء عن القرن في بلد إندونيسيا خاصة وسائر المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير kurang lebihnya mohon maaf wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh